sehabis gelap terbitlah terang. Perkataan ini terkenal sekali adalah perkataan dari Raden Ajeng Kartini. Dan saudara-saudara, ternyata perkataan ini berasal dari Alkitab, saudara. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari dalam gelap akan terbit terang. Sehabis gelap terbitlah terang. Menurut para ahli, waktu yang paling gelap dalam 24 jam ini, kita tahu ada waktu terang, ada waktu gelap. Dan waktu yang paling gelap itu bukan jam 12 malam, saudara. Tapi waktu yang paling gelap adalah saat menjelang fajar menyingsing. Ya, kurang lebih mungkin antara jam 2, jam 3, setengah 4 mungkin ya, saya tidak tahu persisnya. Tapi itulah waktu yang paling gelap sebelum fajar menyingsing. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini ada saat-saat yang paling gelap dalam satu hari. Tetapi sebentar lagi terbitlah terang. Fajar menyingsing. Sebab itu saudara, mungkin saat ini kita mengalami saat-saat yang paling gelap dalam kehidupan kita. Titik yang terendah mungkin dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, percayalah bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Sebentar lagi akan terbit terang. Memang paling gelap, paling susah, paling menderita. Tetapi firman Tuhan pasti digenapi. Sehabis gelap terbitlah terang. Nah saudara-saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saudara-saudara, ayat ini sebenarnya dikutip dari sebuah ayat yang paling awal dari Alkitab. Yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Makanya di sini dikatakan sebab Allah telah berfirman. Ya, coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Inilah yang dikutip oleh Rasul Paulus, bahwa dikatakan ada firman, firman ini penting, rema, firman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Jadi dikatakan bahwa pada mulanya keadaan itu belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani ini bahasa yang terkenal sebenarnya. Istilahnya adalah tohu wa bohu. Tohu wa bohu ini menggambarkan situasi yang kacau balau, yang kosong, yang ruwet, yang ribet, yang membingungkan, yang mengejutkan, keadaan, situasi yang tidak kondusif, tidak ada kehidupan, dan masih banyak lagi artinya. Tohu wa bohu. Kadang-kadang hidup kita ini seperti tohu wa bohu. Kacau balau, kosong, tidak karu-karuan. Membingungkan, situasi yang kacau. Tetapi di situ ada firman, saudara. Jadilah terang. Maka terang itu bersinar. Dan segera kegelapan pun sirna, diganti oleh kemuliaan Allah. Sebab itu mari kita percaya dan kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saya akan bicara dari 3 tokoh di dalam Alkitab. Dan kita mau belajar bagaimana kita menyikapi keadaan yang gelap itu. Situasi yang paling gelap dalam hidup kita. Bagaimana kita harus menyikapinya. Baik ya, kita mulai dengan tokoh pertama, yaitu Yusuf. Ini cerita yang sudah sering kali kita ulang-ulang. Tapi satu kisah yang patut kita renungkan. Seorang Yusuf, dia dibawa dalam hidupnya, diizinkan oleh Tuhan. Mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak penderitaan. Dan saya percaya situasi yang paling gelap
dalam hidup Yusuf yang paling sulit dilewati, yaitu pada saat ia difitnah oleh seorang wanita, istri Potifar. Dia difitnah dan dia dijebloskan ke penjara bawah tanah tanpa diadili, tanpa batas waktu. Kalau diadili bisa memberi pembelaan kan masih lumayan, saudara. Lalu diputuskan, oke, kamu masuk bawah tanah, kamu dipenjara sekian waktu. Tapi Yusuf tidak ada. Tidak ada pengadilan, tidak ada batas waktu, dia dimasukkan ke penjara bawah tanah. Dan saya percaya itu adalah situasi yang paling gelap dalam kehidupannya. Bahkan satu-satunya orang yang ia harapkan bisa menolong, yaitu juru minuman raja yang kebetulan juga di penjara. Satu-satunya yang bisa berkata kepada Firaun, yang bisa menyampaikan masalahnya kepada Firaun, melupakan dia. Coba kita baca ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 40, ayat 14, ayat 15, ayat 23. Nah ini sudah perkataan Yusuf kepada juru minuman raja. Dia berkata demikian, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi dia berpesan kepada juru minuman, tolong nanti kalau kamu sudah dikeluarkan, tolong sampaikan masalahku ini. Dan dia tentu punya satu harapan yang besar. Tapi coba kita lihat ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dia sudah punya harapan, wah nanti kalau diberitahu, disampaikan kepada Firaun, siapa tahu aku bisa dilepaskan ya. Tapi firman Tuhan mencatat, Yusuf tidak diingat, dilupakan. Selama 2 tahun penuh, tidak diingat oleh juru minuman itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Manusia boleh lupa, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Haleluya. Ada sepasang mata di tempat yang maha tinggi, yang melihat segala sesuatu. Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Sebab itu jangan takut, saudara. Dan 2 tahun kemudian, kalau saudara membaca terus dalam pasal 41, 2 tahun kemudian, maka dikatakan fajar menyingsing bagi Yusuf. Sehabis gelap terbitlah terang. Fajar menyingsing, saya katakan. Yusuf dari liang tutupan, dari liang penjara bawah tanah, dia diangkat tinggi menjadi orang kedua setelah Firaun. Dan menarik sekali apa yang Yusuf katakan. Coba kita baca saja di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin, saudara. Orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tidak usah khawatir. Kita punya Allah yang bisa mengubah segala sesuatu dari yang jahat pada yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Segala perkara itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu dari pelajaran ini, apa yang bisa kita pelajari waktu kita menghadapi situasi yang gelap? Saya percaya walaupun tidak dicatat di sini, tapi saya percaya inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara,
Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, saudara. Jadi tetaplah sabar, tetaplah tekun, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Tetap kita menantikan Tuhan. Itu yang pertama. Tokoh yang kedua, yaitu juga tokoh yang populer, yang namanya Daud. Saudara, kita tahu bahwa Daud dalam kehidupannya juga banyak mengalami tekanan. Dia dikejar-kejar Saul, ya, dari dia lari dari gua ke gua, dari bukit ke bukit, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan terakhir dia terpaksa mengungsi ke Filistin supaya aman. Tetapi rupanya proses Tuhan masih belum selesai dalam kehidupan Daud. Dan saya rasa inilah yang proses paling sulit. Di dalam 1 Samuel pasal 29 dan 30, diceritakan di situ bagaimana Daud satu kali dia mau berperang, dia mau mendampingi tuannya, ya, seorang raja kota di Filistin untuk berperang, tapi kehadirannya tidak diterima, saudara. Semua yang ada di situ tidak senang kepada Daud. Suruh orang ini pulang. Ini orang Israel, dia tidak akan berpihak kepada kita. Maka Daud disuruh pulang kembali. Nah, diceritakan ketika dia pulang sampai di tempatnya, dia diberi tempat namanya Siklak. Dan ketika dia pulang sampai di Siklak, apa yang dia lihat? Rumahnya sudah terbakar. Semua, bukan cuma dia, termasuk semua pegawai-pegawai, pengikut-pengikutnya, pasukannya semua. Karena mereka semua diam di tempat itu. Semua sudah habis, harta habis, semua habis, terbakar habis. Bukan cuma itu, istri dan anak-anak mereka, semua yang ada di situ dibawa oleh orang Amalek. Dan waktu itu adalah waktu yang paling sulit dalam kehidupan Daud. Dia sudah tidak diterima di sana, tidak diterima di sini. Lalu dia sendiri juga alami, saudara-saudara, anak istrinya juga ditawan, sama. Tapi bukan sampai di situ, coba kita baca. 1 Samuel 30 ayat 4-8. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah bedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Haleluya. Tetapi dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mengalami hal yang sangat sulit. Dia sendiri dalam masalah. Tetapi dia harus menghibur, menguatkan pasukannya yang juga sama-sama sedih. Dan mereka bukan cuma sedih, mereka kecewa. Kami ikut Daud sekian lama. Ini buktinya, apa yang kami dapat. Anak istri kami, bayangannya sudah jelek-jelek. Sudah mati mungkin ya, istrinya sudah diperkosa mungkin dan sebagainya sudah. Sehingga dikatakan saudara-saudara, mereka mau melempari Daud dengan batu. Makanya dikatakan Daud sangat terjepit. Dan saya percaya inilah saat yang paling gelap dalam hidup Daud, saudara-saudara. Saat yang paling sulit, saat yang paling gelap. Tetapi kita melihat bagaimana dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada lain cara pada saat kita dalam keadaan yang paling sulit, paling titik nadir, titik yang terendah dalam hidup kita. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita menguatkan iman kita. Bagaimana cara kita menguatkan iman kita? Kembali kepada firman, saudara. Tidak ada lain cara. Kita kembali lagi. Kita ingat firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan.
Bagaimana Roh Kudus menggerakkan saudara? Baca itu. Karena perkataan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia bisa menopang kita. Dia bisa menghidupkan semangat kita. Dia bisa memberi kekuatan kepada kita. Dia bisa menghibur kita. Kita bersyukur kita punya firman. Jadi saudara-saudara, inilah sikap yang kedua yang bisa kita lakukan. Yaitu kita menguatkan iman kita sendiri. Kepercayaan kita. Kita kuatkan kepada Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada firman. Kita percaya kepada firman. Makanya ada satu mazmur berkata gini. Waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Dan aku tidak takut lagi. Saudara-saudara, mungkin bukan saat ini saudara alami. Tapi mungkin nanti satu saat saudara bisa saja mengalami hal-hal yang paling gelap dalam hidup saudara. Ingat, saudara tidak perlu lari kemana-mana. Manusia tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Sebab itu pegang firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan. Berdirilah di atas janji Tuhan. Percayalah bahwa kalau Tuhan berfirman, Dia pasti akan lakukan firman-Nya. Percaya. Dan saya sekarang beralih kepada tokoh yang ketiga. Siapa lagi kalau bukan tokoh idola kita. Yaitu Tuhan kita yang terkasih, Yesus Kristus. Ada saat-saat di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan penderitaan itu sangat luar biasa, saudara. Terlalu kejam apa yang Yesus alami. Tapi ada sesuatu yang lebih yang Yesus alami, yaitu pada waktu dia mati. Mengapa saya katakan demikian? Sebab dikatakan mati ini kan tubuhnya, ya kan? Tubuhnya. Lalu rohnya kemana? Ada satu ayat yang memberitahu kepada kita. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-9 dan 10. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saya percaya ayat ini memberitahu kepada kita kemana Yesus rohnya dibawa atau pergi waktu dia mati. Firman Allah berkata bahwa dia telah turun ke tempat yang paling bawah. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini, ayat 9. Dikatakan, dia telah turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Saya tidak berani mengartikan lebih, saudara, karena lebih baik kita artikan saja apa yang sudah ditulis. Jadi dikatakan Yesus dibawa ke tempat yang paling rendah. Saudara alami hal itu saat ini, tempat yang paling rendah, situasi yang paling rendah dalam hidup saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab The Message berbunyi demikian, down to the valley of the earth. Turun kepada lembah dari bumi ini. Lembah yang paling gelap. Lembah kekelaman. Mazmur 23 berkata, lembah bayang-bayang maut, the shadow of death. Lembah yang paling gelap. Saya yakin ini bicara tentang satu pengalaman hidup yang paling sulit dalam hidup kita, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau saudara diizinkan, saudara alami itu, bersyukurlah. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Karena hidup ini bukan soal makan dan minum dan seterusnya dan sebagainya. Bukan soal apa yang kita miliki. Tapi soal hidup diri kita, pribadi kita. Roh kita, jiwa kita. Ini sesungguhnya hidup itu. Bukan dari apa yang kita miliki. Tuhan sedang membentuk anak-anaknya. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi firman Tuhan sudah memberitahu bahwa kita tidak akan menghadapi hal-hal yang lebih enak. Firman Tuhan sudah berkata akan makin hari makin sulit dan puncaknya nanti 3,5 tahun masa antikris. So itu kita ini dipersiapkan saudara-saudara. So itu Tuhan mempersiapkan kita dengan segala sesuatu ini. Izinkan Tuhan, izinkan kita mengalami the valley of death. Lembah bayang-bayang maut. Lembah yang paling kelam. Lembah kekelaman. Dan Mazmur 84 berkata lembah baka. Lembah baka itu saudara-saudara berasal dari kata baka. Baka dalam bahasa Ibrani baka. Baka itu artinya adalah weeping, tangisan. Lembah air mata kalau saya katakan.
Dan Tuhan izinkan memang. Sidang jemaat harus kuat, harus mengerti. Saudara harus kuat menghadapi segala macam dalam hidup ini. Ya, saudara harus berdiri teguh di dalam firman Tuhan, dalam janji Tuhan, di atas dasar firman Tuhan yang kuat. Supaya saudara tidak goyah. Mari kita baca tentang lembah baka ini. Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini kuncinya. Kekuatan kita harus di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Ya, kekuatan kita di dalam firman Tuhan, bukan di dalam yang lain. Kekuatannya ada di dalam engkau, kekuatan kita di dalam doa, bukan di dalam yang lain. Ayat 7, apabila melintasi lembah baka, lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air mata diubah menjadi mata air. Terus, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Justru berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan, saudara. Amin. Ya, percaya. Dan ayat yang ke-8 terakhir, ini yang luar biasa. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Makin lama, makin kuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan, they go from strength to strength. Bukan makin lemah. Ini mujizat Tuhan. Dan inilah saudara-saudara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang tidak masuk akal. Justru kita bukan makin lemah menghadapi ujian, pencobaan, tekanan, penderitaan. Bahkan saat yang paling sulit sekalipun dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi makin lemah. Tetapi kita akan makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Sebab itu jangan goyah. Tetaplah setia. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah maju mengiring Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Mari saya akan akhiri dengan sebuah pesan dari firman Tuhan. Bila Anda melewati masa-masa yang paling gelap di dalam hidupmu, percayalah bahwa sebentar lagi akan terbit fajar bagimu. Habis gelap, terbitlah terang. Tuhan Yesus memberkati.